Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat hajat ditetapkan secara khusus bagi orang-orang yang ingin kebutuhannya terpenuhi atau orang yang sedang ditimpa permasalahannya. Para nabi juga banyak menjadikan sholat ini sebagai media untuk mengadukan masalah hidupnya. Menurut buku sholat hajat yang ditulis oleh Ghaidah al-Ihram, sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena adanya suatu hajat atau keperluan yang sangat penting agar apa yang dibutuhkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf. Dalam hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau salah seorang manusia dari anak cucu Adam, maka wudulah dengan sebaik-baik wudu. Kemudian salat 2 rakaat, lalu memuji kepada Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mengucapkan La ilaha illallahul halimul karimu, subhanallahi rabbil arsyil azim." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dikutip dari buku panduan sholat untuk perempuan karya Nurul Jazimah, hukum melakukan sholat hajah ini sunnah. Artinya, jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika meninggalkan tidak akan berdosa. Pada umumnya, sholat hajat dilaksanakan pada malam hari, seperti waktu pelaksanaan sholat witir dan sholat tahajud sebanyak 2 rakaat. Sholat hajat bisa dilakukan untuk mendatangkan jodoh. Dalam Islam, salah satu cara menjemput jodoh yakni dengan sholat hajat jodoh. Hal ini agar rahasia jodoh dari Allah segera dibuka, sedangkan sholat hajat khusus rezeki, khusus bagi yang ingin lancar rezeki. Waktu mengerjakan sholat hajat yakni saat setengah malam atau sepertiga akhir malam. Cara melakukan sholat hajat yang mustajab hampir sama dengan salat lainnya, yang membedakan adalah niatnya. Pada tata cara sholat hajat yang tidak ada larangan waktu mengerjakan selain di waktu yang memang dilarang sholat. Hal ini dimaksudkan kaum muslimin dilarang mengerjakan setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan juga setelah waktu asar hingga matahari terbenam. Dan tentunya, sebelum melaksanakan sholat, setiap muslim maupun muslimat harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Baik itu suci pakaian, tempat sholat, dan badan. Setelah melafalkan niat sholat hajat, lakukan urutan sholat seperti biasa, seperti baca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Wahib bin Al-Ward, doa yang dikabulkan adalah doa dari seorang hamba yang sholat 12 rakaat dengan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas di tiap rakaatnya. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad. Setelah itu lakukan urutan sholat seperti biasa, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kedua, kemudian bangkit dan lakukan rakaat kedua dengan cara sholat yang sama. Membaca doa sholat hajat disunahkan sebagai penyempurna ibadah. Setelah melaksanakan sholat hajat, ada doa yang sebaiknya dibaca sesudah sholat hajat. Duduk dengan khusyuk dan membaca istighfar sebanyak 100 kali atau sekurangnya 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholat salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 100 kali atau sekurang-kurangnya 33 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat padamu. Setelah itu, membaca doa seperti yang diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Abu Aufa yang berbunyi, La ilaha illahul
Halimul Karim, Subhanallahi Rabbil Arsyil Azim, Alhamdulillahirabbil alamin, As'aluka mujibari rahmatika wa azzaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli itsmin la tada'li zamban illa ghurfatah wala hamman illa farajah wala hajatan hiyalaka ridon illa qadzaita ya arhamar rahimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan, wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian panjatkan doa yang diinginkan sambil bersujud kepada Allah, seperti jodoh hingga rezeki. Doa tersebut sambil diiringi bacaan sebagai berikut masing-masing 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya, Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar, dan yang tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Terakhir, setelah membaca doa hajat di atas, bangun dari sujud dan membaca doa, Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui rahasiaku dan sesuatu yang aku tampakkan, maka terimalah segala uzurku, kabulkanlah yang aku butuhkan, berikanlah kepadaku apa yang aku minta. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hatiku, agamaku, duniaku dan akhiratku. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Menjalankan salat sunnah hajat tidak hanya bermanfaat untuk urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Seorang muslim yang menjalankan salat hajat dengan khusyuk akan ditinggikan derajat serta diampuni dosanya. Semakin banyak dan semakin khusyuk sujudnya, serta dibarengi dengan memohon ampun setulus-tulusnya, semakin Allah akan meninggikan derajatnya. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Salah satu cara terbaik untuk mewujudkan hal ini yaitu dengan memperbanyak salat hajat. Bisa bertemu serta bersama-sama Rasulullah SAW pasti menjadi harapan setiap umat Islam. Oleh karena itu, ibadah salat hajat harus senantiasa terjaga agar semakin besar peluang kita untuk bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi doa salat hajat dilengkapi dengan tuntunannya. Semoga video kali ini bisa meningkatkan ibadah kita, sehingga bisa mempertemukan kita dengan baginda Nabi. Bagaimana tanggapan sahabat semua? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.